sekolah itu biasanya instrumen apa saja yang sering digunakan? Untuk SMA 1 kita jenjang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 12 sih enggak ya, biasanya soalnya continue dibutuhkan itu biasanya dari psikotes. Kalau kelas 10 11 kita menggunakan instrumen tes ITP. Hanya ITP. Dulu sih pernah pakai DCM, cuma sudah agak lama kita nggak pakai DCM. Jadi kita data awalnya ITP sama hasil psikotes, ada dua. Cuma kan kalau hasil psikotes tuh biasanya sudah beberapa pekan berjalan baru tes psikotes. Tapi kalau ITP mah dari awal banget kita sebar angket gitu. Baik Bu, mungkin terkait ITP ya Bu. Biasanya Ibu setelah penyebaran instrumen ITP itu biasanya pengolahan datanya itu seperti apa? Kalau kita tuh kan sebetulnya awal tuh ITP masih pakai buku dulu tuh, cuma karena sekarang kita buat lebih mudah dan lebih biar lebih rapih sih datanya gitu, jadi kita alihkan ke Google Form. Jadi kita buat mudah supaya lebih rapi dan datanya juga tidak ada yang ya minim error lah. Kalau misalkan di itu kan terkantor ya di Google Form, lewat Google Form sih, terus kita short per kelas, terus kita nanti pisahkan, baru kita nanti input ke aplikasinya gitu. Nah di aplikasinya lah nanti yang biasanya akan keungkap profil kelompok dan profil individu, tapi lebih kita karena klasikal ya kelas gitu, jadi kita butuhnya profil kelompok sih gitu. Berarti Bu setelah menggunakan Google Form biasanya kan itu ke Excel ya Bu? Dari Excel. Berarti untuk pengolahan datanya itu sudah menggunakan software gitu ya Bu? Menggunakan Excel dan juga yang lainnya untuk membuat lebih efektif mungkin ya Bu, dan lebih efisien. Nah Bu, setelah kumpul data dari siswa itu sesuai tugas inventory itu, nah biasanya setelah mendapatkan hasilnya Ibu membuat sebuah programnya itu seperti apa? Kita buat programnya per semester dulu. Jadi setelah hasil ITP-nya keluar, terus nanti kita disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak-anak di kelas, baru kita sesuaikan dan buat materi selama 1 semester itu disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Jadi ya bikin itu ya program, terus materi sih yang paling itu endingnya nanti pas kita bikin klasikal di kelas itu. Kalau individu biasanya kita menindaklanjutinya lagi selain dari ITP itu dari hasil psikotes, dari situ kalau individu gitu. Tapi sejauh ini sih karena kelas 10 sih biasanya yang paling penting tuh kalau nyebar ITP itu kan ya, jadi baru kebutuhan kelasnya dulu, profil kelasnya dulu. Baik Bu, berarti Bu apakah ada kriteria tertentu Bu dalam pengelompokan itu? Ada tentu, ada, karena di ITP kan ada beberapa bagian gitu, terus sesuai dari buku biru, pedoman buku biru. Jadi nanti ada klasifikasinya, mana sih yang kurang atau mana sih yang unggul gitu, ada di profil mana gitu. Nanti kelihatan, tetap harus ada ininya, ada patokannya gitu. Karena kita juga nggak bikin sembarangan kan, ada ininya, maksudnya ada aturannya gitu. Begitu. Untuk hasil dari ITP itu sendiri Bu, biasanya dibuat untuk membuat apa saja Bu? RPL atau dengan SKL-nya juga, atau hanya apa saja Bu? Kalau kita sih sebenarnya lebih ke semua
semua yang kita buat dalam program itu, tapi memang yang paling menonjol itu bikin ininya sih, RPL materinya gitu, yang dicocokkan dengan kebutuhan di kelas gitu. Apakah tentang nilai-nilai religius kah, atau nilai-nilai pribadi kah, atau di aspek karir kah, atau di aspek belajar atau apa gitu ya yang dibutuhkan mereka gitu. Berarti Bu, kalau dari permasalahan yang menonjol itu biasanya dalam aspek apa saja Bu, kalau di sekolah itu? Kalau di kelas 10 beda-beda sih. Kalau di kelas 10 di awal-awal tuh biasanya yang masih kurang tuh kayak kurangnya mereka kesadaran terhadap ya landasan religius lah, masih kayak mereka mereka belum mengerti apa itu bersyukur, contoh seperti itu. Terus kayak kan itu ada beberapa pernyataan, nah nanti kan kelihatan pernyataan apa aja yang rendah gitu nilainya. Jadi apakah tentang bersyukur, apa mereka belum mengerti esensi tentang apa sih, misalkan menjadi pribadi yang lebih baik seperti apa gitu. Terus ataukah mereka belum paham tentang belajar adalah yang utama itu di sekolah gitu. Atau mereka masih kayak belum yakin sama diri mereka sendiri, itu kan kelihatan nanti. Jadi disesuaikan dengan materi-materi ya seperti itu. Misalkan kalau nilai religiusnya rendah, ada di pernyataan berapa nih, oh tentang bersyukur, berarti kita buat materinya tentang yaitu misalkan kenapa kita harus bersyukur, apa sih bersyukur gitu menurut kalian. Jadi kayak mereka juga ya kan biasanya kalau anak-anak tuh kalau enggak dengan media games kan biasanya kalau materi banget tuh mereka juga ya jenuh ya, boring, makanya dikemas pakai games gitu. Kalau untuk program layanannya Bu, biasanya ada harian dan bulanan, tahunan, atau seperti apa sih sebetulnya? Kalau kita sih bikinnya langsung misalkan satu semester, terus 2 semester depan bikin lagi gitu. Jadi setiap semester. Tapi pernah kita juga bikin yang langsung setahun gitu. Tapi beda-beda, jadi gimana kebutuhannya, kita kesepakatan kita aja gitu. Ada yang misalkan langsung aja bikin setahun, atau kita juga sebenarnya kalau harian sih ada, kita bikin harian gitu, jurnal harian. Cuma karena di awal tahun, terus awal pembelajaran, awal semester nanti kita buat disesuaikan sih biasanya. Tapi Bu, untuk program layanan itu biasanya lebih efektif tahunan atau per semester Bu? Kalau ibu sendiri sih lebih ini semester, lebih efektif semester, terus nggak terlalu banyak yang dikerjakan dulu gitu. Terus apa yang bisa kita kejar di yang paling dekat gitu, jadinya kita buat yang semester dulu itu sih. Kalau Ibu terkait tantangan Bu, tantangan apa saja Bu yang dihadapi dalam pengolahan data instrumen tersebut biasanya? Pertama, tantangannya adalah apakah benar-benar siswa dalam mengisi instrumen tersebut. Yang kedua, kan kadang ada yang siswa yang acuh, ada siswa yang bener gitu ngisinya, ada yang asal ngisi kan akhirnya nggak terbaca gitu, ada yang kayak gitu. Itu tantangannya pertama. Terus yang kedua, ketidakhadiran siswa misalkan dalam per kelas, misalkan sekelas tuh ada 30, terus ada 7 orang yang nggak masuk, itu kurang dalam mengungkap kondisi kelas. Jadi bagusnya ya semuanya ada di kelas supaya kita menyimpulkannya sama gitu, kelas gitu, jadi nggak kurang data gitu. Itu yang kedua, kurang data. Terus yang ketiga, nah di pengolahan harus benar-benar teliti,
karena kalau tidak teliti salah masukin input tidak terbaca juga. Terus harus sabar karena lumayan dari satu angkatan 12 kelas ya lumayan sih, kayak kita nge-sort ya kelas beda-beda gitu, walaupun pakai software terus pakai aplikasi, pakai Excel, Google Form, tetap perlu kita sortir lagi gitu sih. Berarti Bu, kalau untuk sebuah program layanannya itu setiap kelas bisa berbeda Bu, ataukah bagaimana Bu? Apa hasil programnya? Iya, pengungkapan kelompoknya itu beda-beda. Jadi kita buat per semester, jadi per kelas kita jabarin deskripsi kelasnya tuh kayak gimana per kelompok, kalau per kelompok, per kelas dan per angkatan gitu. Itu dibedain, misalkan di kelas 10-5 mah yang tingginya A, yang rendahnya B, misalkan gitu. Terus kan jadi baru nanti endingnya bikin materinya sesuai dengan itu yang dibutuhkan. Kalau untuk penyebaran ITP itu sendiri Bu, biasanya siapa saja yang terlibat? Ataukah selain guru BK ada, misalkan dari wali kelasnya atau siapa saja? Kalau ITP sendiri harus sama guru BK tuh, karena kalau yang lain walaupun tinggal nyebar gitu ya, tapi kan kita juga perlu perlu memberikan penguatan juga, terus memberikan penjelasan yang lebih rinci gitu, kayak apapun yang mereka isi itu akan menggambarkan diri kamu pada saat itu. Jadi mereka supaya kayak fokus aja gitu, harus sama guru BK-nya, karena kalau sama wali kelas takutnya ya nggak ngerti instrumen ITP apa gitu, karena nggak dipelajari. Sejauh ini sih hanya guru BK aja. Bukan tujuan dari ITP sendiri itu untuk mengetahui ya sejauh mana apa layanan yang kita berikan itu sesuai dengan usianya gitu. Nah, bagaimana cara menarik kesimpulan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tugas perkembangannya itu bagaimana Bu? Ketika kita berhasil melakukan layanan tersebut. Nah, dikatakan berhasil ada perubahan signifikan yang terlihat, atau kalau misalkan mereka sudah mencapai sadar nih perlu adanya tindakan konseling individu, berarti ya mereka ingin mengerti atau ingin memahami lebih jauh gitu. Itu sih yang paling bisa diukur, terlihat gitu. Tapi karena kondisinya kelas itu kan besar ya, dengan populasi yang banyak, ya tetap kita juga butuh data individunya gitu, dibarengi sama itu tadi psikotes gitu. Tapi secara klasikal sih, kalau misalkan kita merasa berhasil ya kan semuanya turut aktif, turut terlibat sama itu sih. Karena ketika kita ngasih layanan klasikal kan kita juga memperhatikan semua individu yang ada di kelas, dan bakal kelihatan sih maksudnya kalau yang nggak begitu aktif atau acuh, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita tangani lebih jauh gitu. Atau ketika siswa tersebut sudah mencapai kesadaran yang sangat dalam, perlu ada tindakan konseling individu atau konseling kelompok yang lebih, maka ya kita tarik ke sini gitu ke ruang gitu. Kalau kalian
Kalian udah belajar ITB belum? Jadi sebetulnya Bu, mata kuliah asesmen testing ini sudah ada di semester 4. Namun belum ke pengolahan datanya Bu, masih kita tahu apa itu ITP dan tujuannya hanya seperti itu. Jadi kalau untuk pengolahan data secara iya belum. Iya gitu. Jadi bentuknya ITP kalian udah lihat? Belum. Kalian tuh semester berapa? Enggak. Enggak? Iya. Harusnya udah sih. Harusnya sudah tahu. Kalau malah soalnya lumayan. Jadi kayak mata kuliah itu mengharuskan lebih dari 3 SKS. Kalau ITP tuh. Tapi bukan ITP namanya, itu tadi asesmen. Ibu dia lupa lagi. Itu udah lama tuh gak? Inventory. Inventory tugas pertama. Enggak, nama mata kuliah itu Asesmen testing. iya asesmen. Pokoknya mah banyak kan ya, cuma ITP yang PR-nya lumayan gitu. Karena itu tadi kalau kata ibu teh banyak, terus belum lagi disortir per kelas, terus nanti digambar per angkatan, per kelompok. Terus belum lagi nanti ketika di perjalanan tadi nggak disebutin sih yang sosiometrik itu juga kan asesmen sama, cuma itu mah di kelas kayak peer ini punya peer tapi peernya agak-agak gimana gitu ya, kayak circle teman A sama teman B, barulah kita sebar sosiometri. Barulah mengungkap si ini ternyata dijauhin, si ini ternyata populer di kelas. Kalau selain itu kan menurut ITP itu memang sulit lumayan kompleks juga banyak kalau selain ITP gitu pilihannya gitu untuk ya. Sejauh ini ibu kan dulu pernah kerja di Bogor ya. Dulu di Bogor tuh ibu pakai DCM, tapi DCM itu sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi, atau deh DCM itu kurang akurat atau gimana gitu, karena itu mah mengungkapnya individu kan. Terus sih sejauh ini baru nyoba ITP, DCM, sosiometri, terus ditambah hasil psikotes IQ. Untuk DAS 21 kayaknya pernah itu ya, soalnya di sini ada Di apa namanya, di drive dekat ada, tapi belum lupa lagi pernah disebar apa enggak ini teh. Kalau di Untas seringnya itu pakai DAS 21 untuk ya konseling stres, depresi sama pakai itu. Iya. Buat konseling satunya itu. Kalau kita sih sejauh ini ada sih, cuma kayaknya pernah disebar apa enggak? Ada di sini mah. Bikinnya 2023. Ibu di sini 2022. Karena belum ada jawaban, kita sebar. Oh, kalian pakai tes itu gitu. Biasanya sebelum konseling kliennya disuruh itu terlebih dahulu. Cuman itu pun nggak diajarin sama guru asesmennya, ada guru konseling. Kita mau pakai sama pagian.